Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Zulfa Nur Afifah dengan NIM belakang 105. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil artikel ilmiah yang telah saya dan teman saya Maira Ajeng Fahrani buat. Artikel ilmiah yang telah kami buat adalah dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Album Musik Korean Pop. Baiklah, saya akan langsung mulai saja ke pendahuluan. Industri musik memiliki berbagai macam genre musik yang bisa disuguhkan kepada penikmatnya. Di antaranya adalah musik klasik, jazz, country, rock, pop, blues, reggae, dan lain-lain. Dari berbagai genre musik tadi, genre pop menjadi salah satu yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan. Di era saat ini, banyak peminat musik yang menyukai musik pop yang berasal dari negara Korea Selatan, yang biasa disebut dengan K-pop. K-pop merupakan kepanjangan dari Korean Pop. Dalam beberapa tahun terakhir, musik K-pop ramai berkembang dan dari berbagai negara di Asia. Indonesia merupakan salah satunya. Nah, hal itu terlihat dari banyaknya manajemen K-pop yang ingin mengadakan konser di Indonesia. Tidak hanya itu, manajemen K-pop biasanya mengeluarkan merchandise yang berhubungan dengan boy atau girl groupnya. Tidak sedikit penggemar K-pop atau yang biasa disebut dengan K-popers membeli dan mengoleksi merchandise dari grup yang digemarinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya masyarakat yang menyukai musik K-pop hingga album yang dijual pasaran selalu terjual jutaan kopi. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor bauran pemasaran apa yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian album musik Korean Pop, baik secara simultan maupun secara parsial. Baik, selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau quantitative research. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diambil dari hasil pengisian kuesioner dan oleh responden. Dan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber referensi yang telah ada, seperti jurnal, skripsi, website, dan lain-lain. Populasi dalam penelitian ini adalah penggemar musik K-pop atau K-popers di Jawa Barat. Sampel yang diambil adalah penggemar musik K-pop yang sudah pernah membeli minimal 1 kali album musik K-pop. Karena jumlah populasi tidak terbatas, maka jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Dan data yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan melakukan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, ini ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu uji instrumen penelitian. Dalam uji instrumen penelitian terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan pernyataan uji validitas dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, dalam penelitian ini, semua butir pernyataan pada variabel produk, harga, distribusi, promosi, dan keputusan pembelian dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Lalu ada uji reliabilitas. Kriteria pengujian adalah jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan reliable. Nah, berdasarkan analisis data uji reliabilitas, nilai produk sebesar 0,703, nilai harga sebesar 0,516, nilai distribusi sebesar 0,545, nilai promosi sebesar 0,789, dan nilai keputusan pembelian sebesar 0,769. Nah, berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua angket dalam penelitian ini reliable atau konsisten, yang berarti seluruh jawaban dari responden terhadap item pertanyaan kuesioner dapat dipercaya. Baik, selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Terdapat 3 uji dalam uji asumsi klasik ini, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov of fit test atau uji KS. Tabel 3
hasil uji normalitas ini menjelaskan bahwa dihasilkan nilai signifikan pada bagian Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,069 yang dimana lebih besar daripada alfa 0,05 yang memiliki arti bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pada tabel 4, hasil uji multikolinearitas, hasil nilai variance inflation factor atau VIF menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar daripada 0,10. Maka dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi masalah multikolinearitas di antara variabel bebas yang ada. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dalam gambar 1 ini, pada gambar scatter plot dapat disimpulkan bahwa terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal itu terlihat dari titik-titik yang menyebar secara acak. Nah, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Pada tabel 5, hasil analisis regresi linear berganda didapat persamaan, yaitu Y sama dengan 1,0804 ditambah 0,430 X1 tambah 0,151 X2 tambah 0,228 X3 dan tambah 0,484 X4. Selanjutnya ada uji F. Pada tabel 6, hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibanding dengan nilai alfa 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya produk, harga, distribusi, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji T. Pada tabel 7 hasil uji T didapat kesimpulan seperti berikut. Yang pertama itu ada untuk variabel produk atau variabel X1. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,035 lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima, artinya produk secara parsial mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Yang kedua adalah variabel harga atau variabel X2. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,360 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, artinya harga secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Selanjutnya untuk variabel distribusi atau X3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,179 lebih besar dibanding 0,05, maka H0 diterima, yang artinya distribusi secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Selanjutnya untuk variabel promosi atau variabel X4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima, artinya promosi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Pada tabel 8 hasil koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R² adalah sebesar 0,37. Maka dapat diambil keputusan bahwa 37% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel produk, harga, distribusi, dan promosi, dan sisanya sebesar 63% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, persepsi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Yang kedua, persepsi terhadap harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Yang ketiga, persepsi terhadap distribusi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Yang keempat, persepsi terhadap promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop, dan persepsi terhadap produk, harga, distribusi, dan promosi
berpengaruh terhadap keputusan pembelian album musik K-pop. Lalu saran yang dapat kami sampaikan itu yang pertama bagi produsen album musik K-pop. Pertama, berdasarkan hasil penelitian variabel produk pada minat beli produk pada keputusan pembelian album musik K-pop, maka produsen album musik K-pop harus tetap menjaga kualitas yang baik dan desain yang menarik dari album musik K-pop, karena penggemar percaya bahwa produk album musik K-pop ini memiliki kualitas dan desain yang baik sehingga layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian variabel promosi pada keputusan pembelian album musik K-pop, maka sebaiknya produsen album musik K-pop itu melakukan promosi album musik K-pop yang menyesuaikan penggemar, terutama pada bahasa yang digunakan dalam media sosial yang banyak digunakan oleh penggemar untuk mencari informasi tentang idola mereka. Ini tuh dikhususkan untuk penggemar internasional ya. Lalu saran untuk penulis selanjutnya itu, bagi penulis selanjutnya yang menggunakan Google Form sebagai media penyebaran kuesioner, agar sebelum menyebarkan kuesioner terlebih dahulu itu melakukan percobaan pengisian kuesioner dulu, karena penulis terdapat beberapa kendala dengan kesalahan input item pertanyaan kuesioner. Lalu yang terakhir, bagi penulis selanjutnya sebaiknya menggunakan kuesioner penelitian ini khususnya dengan item pernyataan yang positif, karena responden penelitian tidak konsisten terutama pada item pernyataan harga. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.